Partisipasi perempuan dalam politik telah banyak mengalami perkembangan positif dalam beberapa dekade terakhir. Namun keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. Dari berjuang untuk keterwakilan yang setara hingga mendobrak hambatan dan stereotip, perempuan di seluruh dunia telah bekerja tanpa lelah untuk membuat suara mereka didengar di arena politik. Parlemen Indonesia mendorong dan memperjuangkan hak-hak perempuan melalui anggaran dan kebijakan yang pro terhadap perempuan. Ya, dalam Kabinet Menteri yang direshuffle kemarin, nama Sri Mulyani ini kembali masuk ke jajaran Menteri Perempuan. Kini tidak lagi dianggap sebagai sosok kedua dalam dunia politik dan juga pemerintahan. Di negara-negara lainnya sudah ada banyak sekali perempuan yang duduk di kursi pemerintahan dan memiliki sumbangsi besar bagi perpolitikan. Karena itu dengan kita meningkatkan kuota untuk perempuan, kita berharap bahwa keterwakilan itu ada agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Women tend to, kalau ada sebuah riset yang menyatakan juga bahwa perempuan itu mempunyai tendensi untuk memikirkan jangka panjang. Jadi mengadvokasikan mengenai isu-isu yang mungkin kita tidak terlalu merasakan saat ini. Oh iya, kalau dari sisi pemerintah kan sudah ada ya dinasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi ada beberapa tupoksi dari mereka tuh yang cuma sebatas koordinasi, jadi belum ke tindakan teknis. Tapi sekarang sudah ada sih UPTD yang menangani teknis ya. Kalau setahu saya mungkin WCC, Women Crisis Center, terus mungkin LBH API, ya ada KPAID juga yang itu bekerja sama-sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu sih kayaknya mungkin ada solidaritas perempuan ada juga. Kebetulan akademisi lebih kepada riset, terus pencegahan di mata kuliah ya, jadi ada diajarkan di mata kuliah sosiologi gender. Kalau di sosiologi di program magister ada sosiologi gender dan pendidikan. Kalau di administrasi publik, gender dan kebijakan publik. Kalau di komunikasi, gender dan media. Kalau di HI, gender dan hubungan internasional. Nah itu semua mata kuliah yang terkait gender, yang mensosialisasikan ke generasi muda juga penanaman nilai tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, tentang kesetaraan dan keadilan gender. Di situ ya, sama konsultan untuk kegiatan proyek-proyek yang itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar sektor pemerintah, sama juga yang ada di sektor pemerintah. Iya, riset-riset, terus program pengabdian pada masyarakat juga menyasar pada kelompok rentan, perempuan dan anak. Seneng aja sih sebenarnya, ya karena emang isunya menurut saya isu yang menarik. Mungkin sebagian orang nggak merasa tertarik, ya mungkin nggak seksi untuk sebagian orang, mungkin kurang up to date atau mungkin kurang keren gitu ya. Tapi ya kalau saya sih emang saya tertarik di situ, jadinya ya kalau udah seneng berarti yang selanjutnya ya langkahnya tinggal ringan aja, menjalani tema-tema atau mendalami hal-hal terkait itu. Itu bukan hal yang mudah ya, kayak membangun mindset, itu merubahnya, terus sesuatu yang harus dikerjakan dari awal sebenarnya. Kalau sudah di pertengahan itu agak sulit ya. Jadi
lebih mudah pada generasi muda atau pada generasi setelah generasi Z ya, Alpha dan lain sebagainya, itu sebenarnya lebih sasarannya itu lebih ke mereka. Kalau yang udah 40 tahunan ke atas itu mindsetnya udah lama terbentuk dan mereka merasa dengan pola pikir yang sekarang lebih mudah pada generasi muda atau pada generasi setelah generasi Z ya, Alpha dan lain sebagainya, itu sebenarnya lebih sasarannya itu lebih ke mereka. Kalau yang udah 40 tahunan ke atas itu mindsetnya udah lama terbentuk dan mereka merasa dengan pola pikir yang sekarang fine aja, nggak ada masalah gitu kan. Nah, padahal banyak hal yang kemudian muncul ke permukaan yang kayak fenomena gunung es, mungkin kekerasan dalam rumah tangga, mungkin seksual harassment, termasuk juga sekarang udah melebar ke dunia digital. Nah, itu akibat dari mindset kita yang mensubordinasi salah satu jenis kelamin, atau bagaimana kemudian patriarki itu begitu mengakar sehingga hal-hal seperti itu selalu ada dan muncul ke permukaan. Jadi apapun ya, saya udah bilang tadi, semuanya ada dua sisi mata uang, yang itu bisa positif bisa negatif ya. Jadi kayak perkembangan digitalisasi itu dia punya sisi positif, tapi ada tantangan juga di situ. Pornografi yang bisa mengarah ke seksual harassment, terus orang dengan mudahnya melakukan gaslighting lah, atau istilahnya grooming dan lain sebagainya, itu lewat media sosial. Itu dampak negatif dari sosial media. Buat saya itu tantangan, orang dengan mudahnya bikin second account, fake account untuk membuli orang lain gitu. Nah, ini fenomena ini berkembang seiring dengan berkembangnya sosial media. Otomatis sebenarnya media-media influencer, tokoh-tokoh yang punya pengaruh di dalam masyarakat harus memberikan kayak semacam pendidikan bagi generasi muda, atau memberikan influence yang positif untuk generasi muda sehingga mereka terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang positif, tidak melakukan yang sexual harassment, grooming, gaslighting, anything cyberbullying dan lain sebagainya, itu untuk di stop dan lain sebagainya. Itu perannya. Tetapi kan ada banyak juga influencer yang nggak bertanggung jawab dengan kontennya, konten kreator yang toksik, yang itu kemudian banyak diadopsi, diterima mentah-mentah, terutama pada anak-anak muda atau remaja atau anak-anak yang masih mencari figur jati diri. Nah, itu yang salah gitu ya. Ya, unfortunately sayangnya mereka punya banyak followers, punya gampang banget diikutin dan lain sebagainya, punya viewers yang banyak gitu. Nah, itu yang seharusnya mungkin bisa kita kasih tindakan atau apa gitu dari pemerintah atau dari lembaga yang berwenang. Berarti ada ya, bukan media sosial, tapi balik lagi bagaimana orang tersebut bisa mengolah konten gitu kan, nggak cuma bisa ditelan mentah-mentah oleh beberapa individu gitu kan. Iya, tentu kita akan appreciate kalau orang-orang atau konten kreator atau sosial media yang membangun vibes yang positif, bukan yang sebaliknya. Ya, tentu saja peran laki-laki menjadi sangat besar di dalam membangun ketahanan keluarga, di dalam mensupport kesetaraan dan keadilan gender. Kalau enggak, ini gerakan apa yang orang mikirnya tuh kayaknya cuma fokus ke salah satu jenis kelamin dan lain sebagainya. Jadi resistensi dari laki-laki itu besar di gerakan ini. Karena itu kita perlu ada support. Jadi dari resistensi menjadi supporting itu menjadi sangat penting. Ya, tantangannya tentu saja perubahan-perubahan sosial, dinamika yang ada di dalam masyarakat, terus masyarakatnya sendiri yang nggak mau merubah mindset gitu. Nah, itu tantangan besar, tapi juga bisa menjadi peluang karena dari situ kita bisa merumuskan agenda aksi yang mau dikerjakan itu apa aja.
Iya, buat saya tetap fokus, tetap konsisten, tetap persisten dengan apa yang menjadi akar masalah yang harus mereka perjuangkan. Karena dimanapun, di ruang manapun di dunia ini akan ada selalu gesekan, relasi kuasa, interrelasi antara bagaimana laki-laki dan perempuan berinteraksi terkait peran dan fungsinya, itu akan selalu ada. Iya, one day mungkin perempuan bisa lebih punya power gitu kan, dan dia tentu nggak bisa merendahkan laki-laki, dan sebaliknya juga seperti itu, laki-laki lebih punya power, tapi dia tidak punya hak juga untuk mensubordinasi atau memarginalisasi jenis kelamin lain. Wah, kelas hari ini kita seru banget ya, Pur. Iya ya, Bil. Oh iya, Bil. Kan tadi kita bahas politik. Nah, sebentar lagi 27 November kita tuh bakal pemilihan wali kota Palembang. Iya juga ya. Kamu pilih siapa, Bil? Kalau aku sih kayaknya ini, Ibu Nandriani. Oh, ini calon wali kota nomor 2 ya? Iya, di media sosial Bil sudah banyak banget dia kayak kunjungan ke masyarakat. Nih, video-videonya. Wah, seru banget. Pilihan kamu udah bagus juga ya? Iya dong, sekarang Palembang tuh harus dipimpin juga sama perempuan, bukan hanya laki-laki. Iya ya, kalau diingat-ingat selama ini kota Palembang dipimpin sama laki-laki terus kan ya? Apa salahnya nggak sih kita pilih perempuan? Aduh, betul banget. Kita terus sama Aura. Gimana kalau kita tanya yang lain juga? Ayo Bil. Ayo Bil, kita nanya dia. Pasti teman-teman bakal ada pendapatnya masing-masing. Hai guys, selamat siang. Teman-teman. Kalian lagi ngapain? Ini nih bahas Diskusi aja sih. Mau kalian diskusi apa? diskusi tentang politik sih. Sama. Kami tadi diskusi tentang politik untuk pemilihan 27 November ini. Kalau kalian pilih siapa? Kami berdua pilih Ratu Dewa. Iya, beda dong. Kalian pilih siapa? Kami pilih Ibu Fitriani dan Nandriani. Nih, di sosial media tuh udah banyak banget video-video mereka kunjungan ke masyarakat. Mungkin aja dengan perempuan yang memimpin bakal jadi bagus Palembang. Itu kan cuma di media sosial, belum tentu aslinya gitu. Iya, kan tapi kan udah kelihatan selama ini kan laki-laki terus yang memimpin. Kali-kali dong perempuan yang memimpin. Perempuan kan juga berhak untuk menuangkan suara, pendapat dan kerjanya. Betul. Emang itu mereka kalau emang nggak asik. Masih mereka ini bilang masih melihat kesetaraan gender. Iya ya, kalian masih patriarki ya. Bukannya gitu teman-teman, kan masalahnya kalau cowok mimpin tuh pasti mereka tuh gunakan akal gitu kan. Sedangkan kalau cewek itu mimpin tuh pasti pakai perasaan gitu. Yang pimpin ini bukan sekelompok orang gitu, tapi satu gubernur, satu provinsi gitu. Tapi kan kita juga harus kasih kesempatan buat perempuan yang milih bersuara, memimpin, kan nggak harus laki-laki terus. Sepanjang tahun 2018, WCC Palembang telah menerima 133 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 79 kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual hingga pemerkosaan, 32 kasus KDRT, 14 kasus KDP, 1 kasus trafficking dan 7 kasus kekerasan lainnya. Yani Roslaini Izi, Direktur Eksekutif WCC Palembang menjelaskan, melihat semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, WCC Palembang mendesak segera disahkannya RUU tentang penghapusan kekerasan seksual, mengingat saat ini belum adanya aturan hukum yang dinilai sesuai untuk mengatasi kasus kekerasan seksual, terutama hak para korban yang seringkali tidak terpenuhi. Sementara itu terkait adanya opini masyarakat jika RUU ini melegalkan LGBT, aborsi dan perzinahan, diharapkan masyarakat dapat memahami terlebih dahulu isi sebenarnya dari RUU tersebut dan tidak sembarangan berasumsi. Korban kekerasan seksual itu seringkali terabaikan. Tidak ada upaya pemenuhan hak-hak bagi mereka yang sebenarnya itu tanggung jawab negara gitu. Di dalam rancangan undang-undang ini itu diatur secara spesifik terkait dengan penanganan, perlindungan dan pemulihan hak korban. Nah ini karena itulah sangat mendesak disahkannya rancangan undang-undang. Sekali-sekali dong perempuan yang memimpin nih, pilih Ibu Nandriani, sama-sama perempuan, gantian dong laki-laki terus.
Ratu Dewa lah. Ya, Nandriani lah. Pilih perempuan dong. Ratu Dewa mah kalau ada yang luas tepuk tangan. Kalian lagi ributin apa sih? Pemilihan wali kota. Wali kota emangnya kenapa? Ini nih Rizky sama Aura. Dia masih melihat kesetaraan gender. Kayak nggak percaya kalau perempuan yang memimpin Palembang. Kalau menurut aku ya, masalah pemimpin ini nggak harus cewek ataupun cowok, tapi sebagai cowok kita tuh jangan harus memandang kesetaraan gender gitu. Kita juga harus yakin kalau perempuan tuh juga bisa memimpin. Rizky nggak boleh dong langsung menyudutkan perempuan bahwa perempuan itu nggak bisa memimpin suatu daerah. Gimana kalau misalnya kita kasih kesempatan juga untuk perempuan untuk mereka tuh bisa suatu daerah. Bener yang kata si Tiara tadi, udah dilihat kan program kerjanya. Bener banget. Oh iya, atau enggak kita tanya mahasiswa yang lain juga nih tentang pendapat mereka. Boleh tuh, boleh. Yuk, boleh. Ayo kita cari mahasiswanya. Itu udah nomor siapa yuk. Yuk. Halo Kak. Kami boleh nanya nggak tentang pemilihan politik yang bentar lagi tuh ada di Palembang tanggal 27 November. Nah, di sini tuh kayak ada calonnya perempuan sama perempuan, terus laki-laki sama perempuan ya kan? Iya. Menurut kamu tuh gimana sih mandang politik kesetaraan perempuan sama laki-laki sekarang ini? Kalau menurut aku sih siapapun pemimpinnya tuh nggak masalah, mau cewek ataupun cewek, karena keduanya kan punya hak yang sama untuk jadi pemimpin. Jadi aku nggak dominan ke cewek atau cowok gitu sih, kayak kita balikin ke masyarakat aja, milihnya siapa. Terus kalau misalkan yang menang cewek ya udah, kalau menang cowok ya udah. Oh, jadi kamu nggak mandang cewek itu rendah atau gimana gitu? Jadi balik lagi ke pemilihnya sih. Oke, terima kasih Kak. Sama. Yuk kita cari yang lain juga yuk. Itu ada perempuan, kita tanyain bagian perempuan yuk. Meva. Halo Meva. Kami boleh nanya-nanya nggak sama kalian berdua? Boleh. Gini nih Meva, kan bentar lagi kan kita akan ngelakuin pemilihan gitu, pemilihan wali kota. Nah di sini ada dua pasangan gitu, antara cewek sama cewek dan cewek sama cowok gitu. Nah menurut kalian tuh kan pada dasarnya ada perempuan gitu memimpin. Itu menurut kalian tuh gimana gitu? Apakah perempuan cocok gitu untuk jadi pemimpin? Karena kan pada dasarnya patriarki di Indonesia kan masih kuat gitu. Nah itu menurut kalian bagaimana gitu? Apakah kalian setuju bahwa perempuan itu bisa memimpin gitu? Oh tentu saja bisa sih, karena kan orang-orang hebat nih cowok kan lahirnya juga dari perempuan gitu. Kan beban perempuan nih juga banyak gitu. Sekarang ini kan kita hidup di dunia modern ya, emang masih zaman sama yang namanya patriarki. Dan justru karena patriarki yang dikonstruksikan sama masyarakat itu, kalau misalkan ada stigma-stigma yang beranggapan kalau perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin, karena kita ini anak muda kan, jadi kita harus bisa mendorong kesetaraan gender kayak itu dengan menyuarakan kalau perempuan ini juga ranahnya bukan di domestik aja, tapi juga di politik, di publik, di bidang-bidang yang sama dengan laki-laki. Seru banget ya, hari ini kita bahas politik, pendapat-pendapat mahasiswa. Jadi banyak deh pendapat dari mahasiswa yang menjadi kita masukkan. Ya betul banget ya, seru banget hari ini. Kalau menurut kalian gimana? Kalau aku sih banyak belajar sih bahwa perempuan juga mempunyai hak gitu buat memimpin. Karena balik lagi gitu, siapa yang dipilih maka mereka lah yang harus bertanggung jawab sama program mereka gitu. Ya, mau perempuan atau laki-laki, maka itulah yang terbaik buat memimpin di kota ini gitu. Semoga aja dengan kesetaraan gender ini bisa merubah Palembang lebih maju lagi. Bebas sih siapapun pemimpinnya, yang penting membawa perubahan. Bener banget tuh. Oke, kayaknya kita ada kelas lagi ya. Iya, kita mau kami duluan ya teman-teman. Terima kasih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf sekali jika kami mengganggu waktunya. Sebelum itu boleh perkenalkan dulu Bu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Sintia Dati OPP. Saya tinggal di Muara Enim. Sekarang lagi ikut berpolitik di partai, salah satu partai di Indonesia, Partai Amanat Nasional. Baik Ibu Silvi, terima kasih. Sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Mau dimulai dari siapa?
Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang ini kan Ibu lagi sedang berada di lingkungan legislatif ya Bu ya? Ya. Nah, kira-kira apa sih Bu tantangan perempuan ketika ingin masuk ke dunia politik melihat budaya di Indonesia ini tuh masih kental dengan nilai-nilai patriarki? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari siapa itu namanya? Dari Nabila. Nabila Bu. Nabila, iya. Tantangan seorang wanita itu berpolitik ya. Pertama itu sebenarnya kebanyakan di partai-partai politik itu wanita itu jarang ada ya. Karena mayoritas yang ikut partai itu biasanya laki-laki. Jarang ada wanita yang ikut terjun langsung berpolitik. Karena mungkin ada rasa kalau aku rasakan itu adalah keseganan terhadap kaum laki-laki. Karena kita kan ada jarak antara perempuan dan laki-laki di salah satunya. Mungkin karena kita terlalu paham tentang politik dibandingkan dengan laki-laki, itu salah satunya ya. Terus dibandingkan ya, ikut dalam andil pemilihan legislatif ya, anggota dewan itu kan suara perempuan itu cuma ada 30%. Jadi 30% itu didapatkan oleh kaum wanita itu sudah cukup apa dirasakan kurang karena cuma 30%. Kebanyakan laki-laki yang dicari untuk menjadi untuk duduk sebagai anggota legislatif. Nah, itu salah yang keduanya. Terus kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik, antara lain disebabkannya adalah kondisi budaya patriarki yang tidak seimbang. Nah, karena tidak ada keseimbangan itulah, maka banyak para wanita yang agak malas atau tidak mau mengikuti menjadi masuk ke dalam dunia perpolitikan. Nah, itulah pokoknya adanya keterbatasan. Kalau ilmu dirasa kalau kita sudah memahami ilmu politik atau terjun langsung pernah kuliah lah istilahnya, kuliah mungkin tidak akan merasa cuman tetap saja ada batasan antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Nah, itu untuk sementara jawabannya. Terus Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pola pikir masyarakat yang menganggap perempuan kurang mampu untuk memimpin suatu kelompok ataupun daerah? Kalau menurut aku wajar lah ya, kalau masyarakat itu kurang respect atas wanita ya. Karena dipikirnya wanita itu kan cuma bisanya di dapur, memasak, beberes rumah. Itu kalau menurut Ibu ya, kan menganggapnya kan wanita tuh cuman baca di dapur ibu-ibu tuh tidak mungkin dia akan bisa menjadi misalnya duduk sebagai anggota dewan, memimpin sebanyak-banyaknya masyarakat atau mungkin langsung kayak itu. Mungkin di situ. Jadi kalau itu wajar lah kalau masyarakat masih agak ragu-ragu. Kalau ada wanita yang baru mau terjun duduk sebagai anggota dewan karena belum menunjukkan bahwa dia mampu kayak itu. Nah, itu masyarakat ya wajar lah kalau tidak respect terhadap wanita yang terbaik. Kalau menurut Ibu tidak masalah itu. Terus Bu, karena masyarakat ini sering menganggap perempuan sepele dalam memimpin, menurut Ibu bagaimana langkah yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di perpolitikan, terus untuk membangun kepercayaan masyarakat tuh kalau perempuan itu juga bisa memimpin? Ya itu salah satunya kita terjun langsung kegiatan partai ya, kayak misalnya kita partainya lagi mendukung salah satu paslon misalnya ya, kayak pemilihan
gubernur atau pemilihan bupati atau pemilihan calon legislatif, ya terjun langsung ke situ, tunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya mampu untuk melakukan apa yang laki-laki lakukan kayak itu. Nah, bahwa perempuan itu sebenarnya ada juga yang bisa memimpin dengan baik dan benar kayak itu. Nah, untuk meyakinkan masyarakat, kita terjun langsung ke situ, terjun langsung dan ikut andil dalam setiap kegiatan masyarakat. Untuk biar masyarakat tuh ngeliat tuh sebenarnya ibu ini bisa cak itu, nah meyakinkan masyarakat untuk bisa memilih mengajak atau mempercayai sebagai pemimpin lah cak itu. Kalau perempuan tuh bisa ya Bu ya untuk Indonesia berapa dulu? Mengambil hati istilahnya. Cak mana caranya kita mengambil hati masyarakat dan yakin bahwa kita tuh mampu untuk itu. Walaupun dijalani agak susah ya terus dijalani. Sedang masalahnya ibu juga itu sudah 3 kali melo pemilihan, alhamdulillah memang belum terpilih ya, mungkin masyarakat juga belum yakin. Padahal kita bisa mau baik kayak lanang laki-laki pacak juga gitu. Ini ngomongin bercampur ya mulai. Berarti Bu dengan keterlibatan yang turun ke masyarakat, terus kita juga menunjukkan kepada masyarakat kalau kita bisa berperan sama rata dengan laki-laki, itu bisa menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ya betul. Baiklah, selanjutnya pertanyaan terakhir, adakah masukan dari Ibu untuk para pemuda perempuan yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin di suatu daerah? Dari masukannya dari sekarang, dari zaman kuliah, mulai dari di bangku kuliah itu teruslah memupuk kemampuan kita dengan mengikuti segala kegiatan di bidang masyarakat. Dari situ kita dapat mempelajari, memahami kalau masyarakat itu keinginannya itu seperti apa terhadap kita aja itu. Dari sekarang mulai memupuk kerjasama, melakukan hal-hal itu. Jangan menjawab pertanyaan Bill, berdiskusi. Itu dalam kegiatan berdiskusi dengan kampus, kami. pokoknya ikut segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Dari sekarang, jangan ketika kita nak mulai kita ada masyarakat baru dimulailah ketika kita menjadi anak-anak agak beda katanya malah ada ini yang menunjukkan bahwa kita wanita itu setara dengan laki-laki di bidang politik. Oke, Ibu terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami membahas tentang perpolitikan keterlibatan perempuan untuk mulai berpolitik dari dini. Ya, sama-sama.